Sejarah perdagangan dunia telah mencatat Maluku sebagai wilayah penghasil rempah, khususnya cengkeh dan pala yang berkualitas tinggi. Kedua komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan nasional dan sumber pendapatan utama petani di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Tanaman pala merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Hasil tanaman pala yang dimanfaatkan sebagai rempah adalah biji dan fuli. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan bumi termasuk di Indonesia. Tren perubahan ini juga berdampak terhadap produktivitas tanaman pangan maupun perkebunan. Di pulau-pulau kecil perubahan ini sangat nyata. Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan banyak pulau kecil merupakan salah satu daerah penghasil pala di Indonesia, di mana produksi pala mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sehingga penelitian pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman pala di sentra produksi pala perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan tren perubahan iklim yang terjadi di Kepulauan Banda, hubungan variabel iklim dengan produksi tanaman pala, serta mengetahui pengaruh interaksi antara dua variabel iklim terhadap produksi pala. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor di luar iklim, teknik budidaya, yang berpengaruh terhadap produksi komoditas tersebut guna merumuskan strategi dan teknologi adaptasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan tahunan di Kepulauan Banda cenderung meningkat sebesar 13% dalam periode belakangan ini, 1994 hingga 2023 dibandingkan periode sebelumnya 1964 hingga 1993. Dalam periode 60 tahun terakhir, 1963 hingga 2023, kejadian anomali curah hujan El Nino dan La Nina di Kepulauan Banda terjadi masing-masing 12 kali dengan frekuensi rata-rata 5 tahun sekali. Variabel iklim curah hujan memberikan sumbangan tertinggi bagi produksi pala yaitu sebesar 67,64%, R20 6764, sedangkan yang paling rendah yaitu suhu sebesar 27,34%, R20 2734. Pada masa pancaroba, pergantian musim, bulan Mei terjadi kerusakan tanaman yang dikenal oleh petani dengan embun Mei, ombong Mei, di mana tanaman mengalami gugur bunga dan buah muda, juga disertai gugur daun. Pada masa pancaroba, suhu cenderung berfluktuasi secara ekstrim antara siang dan malam. Perubahan suhu yang signifikan ini dapat menyebabkan stres pada tanaman, mempengaruhi metabolisme dan fisiologi tanaman, sehingga memicu gugurnya bunga dan buah muda. Sistem budidaya tanaman pala di Kepulauan Banda dilakukan dalam bentuk dusung, agroforestry, di mana tanaman pala dibudidayakan bersama dengan tanaman lainnya dalam satu hamparan yang sama. Sistem budidaya dusung merupakan sistem yang perlu dipertahankan karena dusung memiliki nilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi dengan produksi berkelanjutan, sustainable, yang dicirikan oleh stabilitas produksi dalam jangka panjang.